Pak Iwan, tadi Bapak sempat sedikit juga menyinggung betapa kita memiliki kedekatan dengan China sebenarnya untuk diajak bicara begitu. Tapi kalau kita melihat seperti Uni Eropa yang berencana untuk menerapkan bea masuk hingga 38% untuk barang China yaitu mobil EV begitu. Apakah kita mungkin untuk memberlakukan tarif seperti itu dengan kedekatan kita saat ini, apalagi banyak juga investasi dari China yang masuk ke sini? Nomor satu, memang kita harus hati-hati. Pasar terbesar untuk penghasil devisa saat ini China, India. Dua negara ini besar sekali. Baik itu CPO, baik itu produk-produk turunannya dari CPO maupun mineral. Mineral itu batu bara dan produk-produk yang lain. Nah ini nilainya itu kalau tahun 2023 itu hampir 62 miliar dolar. Kita udah melakukan bukti. Tahun 2022 itu hampir sekitar 70 miliar dolar. Dan itu ekspor kita pertama tertinggi pada dalam sejarah. Sekitar 298 miliar. Ini kita udah turun nih. Nah, untuk mencapai itu, kita harus mulai introspeksi di dalam kebijakan pemerintah tetap membuat pengusaha ini terus jalan dengan baik. Caranya adalah daya saing. Daya saing itu ada yang melalui capital, ada yang melalui tax, ada yang melalui prosedur logistik yang lebih efisien. Nah, China menggunakan logistik yang paling efisien ditambah dengan tax. Taxnya itu dikembalikan kepada industrinya. Nah, ini yang membuat mereka masuk di Indonesia bisa menguasai pasar dalam waktu singkat. Dan bahkan pengusaha Indonesia itu bisa memanfaatkan itu untuk jualan kembali. Dia udah dapat nih dari China, dia bisa jual lagi, masih untung. Jadi masih bisa 2 tier ke bawah. Nah ini yang menurut kami pengusaha-pengusaha kita harus melihat peluang-peluang yang ada. Industri hulu kita sekarang kan kuat. Industri nikel, industri batu bara, industri timah. Itu nanti akan menjadi satu ekosistem industri yang dimana kita bisa bikin turunannya. Nah ini kesempatan dari sekarang. Nah ini yang harus dibuka oleh pemerintah. Pembiayaannya juga disiapkan. Nah untuk UMKM, hal-hal ini penting diinformasi. Terus kamu kalau bikin ini bisa ekspor. Kamu bikin ini bisa dikonsum untuk ini. Nah ini satu pembelajaran bagi pelaku-pelaku usaha ekonomi Indonesia untuk mulai memikirkan bagaimana kita memberi value added terhadap turunan-turunan industri yang sudah ada. Apalagi yang kita bisa masuk? Otomotif, F&B, emas, jewelry. Pengrajin jewelry kita udah mulai banyak nih sekarang. Contoh di Surabaya. Contoh lagi yang pernah ada transaksi antara Middle East dengan Indonesia untuk pengrajinnya untuk dijual kembali. Ini semua peluang. Peluang-peluang ini harus dibuka oleh pemerintah, diceritakan. Sehingga kita nggak diragukan lagi, kita nggak takut ada kelompok-kelompok yang menguasai satu sektor. Nah itulah makanya kami, Kadin, membuat surat ke KPPU, Persaingan Usaha, untuk ikut mengawal kebijakan Kementerian Perdagangan. Supaya tidak ada kelompok yang tiba-tiba menguasai satu sektor yang dikatakan kartel, iya kan? Kalau udah kena kartel, dikenain denda, itu bisa miliaran. Terus kemudian tidak dituduh lagi pengusahanya, padahal maksudnya baik, dibilang monopoli. Nah ini yang pengawalan kebijakan ini penting banget ini, KPPU untuk ikut campur, supaya dia bisa mengarahkan, kalau produk ini bagus juga dijalankan areanya untuk kelas menengah, areanya untuk kelas usaha kecil. Nah, sehingga ada keseimbangan di dalam activity ekonomi. Nah, kami berpikir kesempatan ini nggak banyak, karena waktunya sekarang dan sebentar lagi transisi ke pemerintahan yang baru. Ini yang paling utama. Baik, apakah saat ini sudah ada diskusi mungkin dengan
kabinet atau pemerintahan yang baru dari Kadin untuk bisa membahas terkait dengan masalah ini gitu, agar ini bisa ketika pemerintah baru dimulai kembali ini sudah perlahan-lahan bisa diselesaikan? Ya, kita sudah melakukan pembicaraan, masing-masing asosiasi sudah melakukan pendekatan, membicarakan ke depan nanti bagaimana. Kemudian kami juga mengusulkan kepada pemerintahan transisi yang bukan transisi, istilah Pak Presiden itu adalah pemerintahan yang mencocokkan apa yang bisa dilanjutkan. Nah ini sesuatu yang harus secara bertahap menjadi bagian daripada pemerintah membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha yang ingin masuk ke sektor yang baru. Nah, itu yang kita harapkan memberikan kontribusi ekonomi kepada GDP kita paling rendah 2%. Nah, ini yang kita harapkan untuk pemerintah mulai mempersiapkan itu. Nah, pengusahanya juga harus aktif. Itu kira-kira.